Oke, video kali ini saya akan membahas ergonomi di Honda New Genio tahun 2022 ini. Di video saya sebelumnya kan saya sudah membahas tentang desain motor ini ya secara keseluruhan. Nah, sekarang saya akan membahas ergonomi motor ini, bagaimana untuk postur saya yang 167 cm dengan berat 61 kg. Nah, jadi seperti ini ya. Pertama yang saya rasakan itu adalah motor ini sangat ringan, karena berat motor ini hanya sekitar 93 kg ya. Jadi nggak sampai 100 kg. Jadi kerasa banget motor ini benar-benar ringan. Bahkan dibandingkan dengan motor yang punya basis rangka yang berbeda dengan motor ini jauh lebih ringan sih. Jadi kalau kita pakai seperti ini itu wah, nggak ada rasa beratnya sama sekali. Ini cocok lah untuk kalian kaum wanita ya. Kemudian dari jangkauan kaki ke tanah, ini saya bisa menapak dengan baik karena tinggi tempat duduk motor ini nggak terlalu tinggi ya. Jadi cocok untuk kalian yang tingginya itu di bawah 165 cm. Dan untuk joknya sendiri, ini bagian pengendara lumayan lebar, mirip-mirip seperti All New Scoopy. Entah ini mungkin sama atau berbeda ya. Tapi kalau dibandingkan dengan All New Beat, ini jauh lebih lebar sih. Jadi bisa memadai untuk kita yang punya postur tinggi yang lumayan besar. Kemudian untuk joknya sendiri secara tekstur ini lumayan empuk kalau dibandingkan dengan yang kemarin saya mereview Supra GTR ya. Ini lebih empuk. Tapi secara busanya nggak setebal Supra GTR 150 yang kemarin saya review. Dan yang paling empuk adalah yang bagian depan. Nah ini busanya paling tebal sih, jadi paling nyaman untuk diduduki, tapi nggak direkomendasikan ya. Nah kalau duduk paling belakang seperti ini. Kemudian untuk jangkauan tangan ke stang, ini juga normal sih seperti motor matic pada umumnya. Dia stangnya nggak terlalu lebar dan juga nggak terlalu jauh, jadi saya bisa tegak seperti ini dan tangan saya pun masih menekuk, jadi sangat santai lah kesan motor ini kalau dikendarai. Kemudian untuk posisi kaki naik ke footstep seperti ini ya, ke pijakan kakinya ini karena pijakannya lumayan tinggi, jadi untuk saya itu cenderung dekat ya, karena paha saya ini lurus. Mungkin kalau dipakai jarak jauh akan terasa pegal di bagian paha, tapi kalau kalian yang posturnya di bawah saya atau 165 ke bawah atau bahkan 160 ke bawah, itu akan cukup nyaman sih pakai motor ini. Tapi untuk kalian yang di atas 165 cm ya untuk jarak dekat oke, tapi untuk jarak jauh mungkin akan kerasa pegal, terutama di bagian sini. Nah untuk suspensi, yang depan ini empuk banget dan jarak travelnya ini lumayan jauh ya. Kemudian yang belakang ini juga lumayan empuknya untuk dipakai sendiri, tapi saya akan coba nanti untuk pakai berboncengan bagaimana ya. Nah sekarang saya akan mengajak teman saya untuk mencoba duduk di depan, dan juga saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang bagaimana ergonominya. Nah oke ya, sekarang saya bersama dengan Pras. Nah bagian yang belum tahu ya, Pras ini punya postur tinggi yang nggak jauh beda dengan saya. Dia punya postur 166 cm dengan berat 51 kg. Nah langsung kita tanyakan dulu ya ke dia. Untuk jangkauan kaki ke tanah gimana Pras? Jangkauan kaki ke tanah napak sempurna. Kalau misalnya duduk paling belakang? Paling belakang ini agak jinjit sih. Tapi masih oke ya, masih oke. Soalnya makin ke belakang kan makin lebar joknya gitu. Oke. Terus untuk berat motornya sendiri gimana? Enteng ini. Enteng banget ya? Iya, soalnya emang dimensi motornya kecil. Terus cara dia pakai rangka baru, jadi otomatis beratnya tuh jauh lebih lebih ringan daripada sebelumnya ya. Daripada motor-motor kayak Beat yang sebelumnya itu kan, iya. karena ini kan punya basis rangka baru sama seperti yang motor sebelumnya. Oh gitu. Oke.
Terus untuk posisi tangan ke stang gimana? Posisi tangan ke stang ini enak dia, santai, nggak terlalu turun banget gini loh. Tuh. Jadi masih agak naik ya? Masih agak naik. Siku-siku sih ini. Kalau dipakai sehari-hari kayaknya nyaman banget ya? Nyaman banget. Terus untuk posisi kaki naik pusat gimana? Posisi kaki ini enak. Pas lah ergonominya. Lututmu nggak keganggu ya? Lututnya juga masih aman nih. Masih jauh? Masih jauh. Oke. Nah jadi seperti itu ya? Nggak ganggu sih. Ini meskipun orang yang lebih tinggi juga nggak bakal terganggu sama ini. Tuh, tapi mungkin minusnya dia lututnya akan lebih naik. Nah, jadi paha ini kesannya semi jongkok lah. Iya. Kayaknya gitu ya. Semi jongkok. Terus untuk suspensinya gimana, Pras? Suspensi yang depan ini enak empuk. Terus yang belakang gimana? Yang belakang ini mungkin karena aku naiknya sendiri jadi nggak terasa ngayunnya. Oh iya, karena kamu lebih ringan ya? Ringan soalnya berat. Nah, untuk membuktikannya, sekarang saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Nah, jadi seperti ini ya ergonomi di Honda New Genio 2022 ini. Pertama yang saya rasakan itu adalah joknya ini benar-benar sangat memadai. Dia dimensinya cukup lebar dan cukup panjang. Dan secara struktur busanya juga lumayan empuk. Kemudian dari kulit joknya juga dia teksturnya kasar ya. Jadi dia lebih rigid dan nggak mudah bergeser tempat duduknya. Nah, kalau saya duduk lebih ke depan pun di sini masih ada ruang untuk sisa joknya. Dan di belakang sini ada behel atau grip, jadi bisa buat pegangan untuk sementara ya. Cuman nggak disarankan kalau berkendara sambil berpegangan di sini. Nah, kalau kita berpindah seperti ini bisa lebih enak sih. Kemudian dari posisi kaki naik ke footstep seperti ini ya. Dia nggak selega bagian pengendara karena bagian pengendara itu kan dia pakai deck ya atau bagian body. Kalau ini dia murni pakai footstep. Dan karena dia modelnya itu model jagung, kalau kalian pakai alas kaki yang istilahnya itu mudah licin, ya kalian harus hati-hati ya kalau naik motor ini. Tapi untuk saya yang pakai sepatu sih nggak ada masalah, cukup rigid dan enak. Secara dimensi juga pas menurut saya. Kemudian untuk jarak penumpang ke pengendara ini juga pas, dia nggak terlalu jauh, juga nggak terlalu dekat. Dan karena jok ini punya selisih ketinggian yang hampir datar, jadi jarak ketinggiannya itu nggak jauh beda, sama aja. Jadi seperti itu. Kemudian untuk suspensi, nah ini kalau dipakai berboncengan empuk banget rasanya. Ya Pras ya, rasanya empuk banget. Jadi kalau melewati jalan yang kurang rata itu ya cukup baik peredamannya yang pasti. Tapi kalau kalian yang punya postur yang besar sekali, atau bisa katakanlah satu orangnya itu 80 kilo ke atas ya mungkin peredamannya akan terlalu empuk dan bisa-bisa mentok sih. Tapi emang motor ini cocoknya itu untuk postur-postur normal orang Indonesia ya, 160-165 cm atau 170 ke bawah. Dan khususnya untuk kaum wanita. Jadi seperti itu. Nah, oke. Mungkin itu aja ya video review saya mengenai ergonomi Honda New Genio tahun 2022 ini. Nah, kalian bisa perkirakan ya untuk postur kalian yang nggak jauh beda dengan saya ataupun Pras, bagaimana rasanya duduk di motor ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovibi dan juga Instagramnya Pras @franky_prastio_.
Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.